Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khaliqis samawati wal ard. Musakhirir riyahi wal mujrimin sahab. Ajilil addi mizana. Wal muharrimid dhulmi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan hanya dilakukan dengan ibadah ritual saja, tetapi juga dalam menjaga amanah Allah berupa bumi, hutan, air, udara, dan seluruh lingkungan hidup kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tema kita adalah berkenan dengan alam dan kehidupan kita. Allah menurunkan hujan sebagai rahmat, menumbuhkan pepohonan sebagai pakaian bumi, mengalirkan sungai sebagai urat kehidupan, dan menitipkan alam kepada manusia sebagai amanah dan bukan warisan. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersaksi bahwa zat yang tidak meridhoi kezaliman sekecil apapun di muka bumi ini, dan beriman kepada seorang rasul yang mengajarkan kepada kita bahwa menyingkirkan duri di jalan saja bernilai iman, apalagi menyelamatkan bumi dari kerusakan manusia. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sebenarnya tidaklah pernah diam. Hutan yang gundul itu sedang menangis. Sungai yang keruh itu sedang mengadu. Tanah yang retak itu sedang berdoa. Dan langit yang muram itu sedang menegur jidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas," bahwa telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan karena ulah manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Hari ini kita rasakan bencana yang datang bertubi-tubi, bukan sekedar fenomena alam, saudara. Ia adalah bahasa halus dari Tuhan yang mengingatkan kepada kita, ada yang salah di antara kita, cara kalian memperlakukan bumi ini. Jawabannya adalah karena faktor ketamakan. Ketamakan itulah yang kemudian membuat alam ini rusak. Sementara para sufi mengatakan bahwa api yang paling membakar amal adalah ketamakan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tamak adalah induk dari segala kerusakan. Ketika hutan dibakar demi keuntungan, ketika gunung diledakkan demi kekayaan, ketika sungai dicemari demi produksi, disitulah nafsu menjadi Tuhan palsu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak air mata manusia yang tumpah karena kerakusan segelintir orang. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa sejatinya manusia hidup itu dengan cinta dan mencintai. Dia memberi kebaikan dan memberikan manfaat kepada diri sesama, bukan malah merusak. Rasulullah SAW berpesan, manusia yang terbaik adalah mereka-mereka yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saudara, lalu bagaimana dengan hari ini?
Begitu banyak kerusakan yang datang kepada kita semuanya. Bencana yang begitu fenomena datang kepada kita semuanya. Hutan yang harus kita lindungi malah justru ditebang. Air yang harusnya menyejukkan justru dicemari. Dan udara yang harusnya menyehatkan justru diracuni. Kerusakan alam adalah dosa sosial. Kerusakan alam adalah dosa kemanusiaan dan dosa peradaban. Rasulullah SAW berikan kepada kita bahwa tidaklah seorang yang menebang pohon tanpa haknya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan azab kepada dirinya. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, camkanlah baik-baik bahwa bumi adalah kitab kedua setelah Al-Quran. Para sufi mengatakan bahwa alam adalah mushafnya Allah. Alam adalah mushafnya Allah yang terbentang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Ketika kita merusaknya, maka sejatinya kita sedang merobek lembaran-lembaran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di alam maya pada ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Saudara, wahai hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah sejenak. Dengarkanlah bumi dengan sabda alamnya ini. Ia sedang memanggil kepada kita semuanya dengan suara yang lirih, suara yang nyaris tidak terdengar, dengan kata-kata, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Amin ya rabbal alamin. Nafa'anallahu wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bi alihi sayyidina mursalin wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbana wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat, Tuhan menghamparkan kepada kita bumi sebagai tempat sujud kita dan menjadikan alam sebagai amanah yang harus dijaga. Saatnya kita bertaubat. Saatnya kita kembali kepada alam yang Allah hamparkan di muka bumi ini. Para sufi mengatakan bahwa langkah taubat ekologis kita dengan 3 cara. Yang pertama adalah an-nadam, menyesali kerusakan yang pernah kita perbuat. Yang kedua al-imsak, menjaga, berhenti dari berbuat kerusakan sekecil apapun di lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah al-islah, perbaiki apa yang telah rusak, perbaiki apa yang telah kita rusak, menanam pohon, mengurangi pemborosan, menjaga air, dan berkata tidak terhadap kerusakan hutan dan lingkungan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin dan mu'minat, baik yang hidup maupun yang mati. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin washfi jahdakum warhamhum mautakum wa badil hawfakum amina wasrukum dab'a wa ahwalukum khaira. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah. Sembuhkanlah orang-orang yang terluka di antara mereka. Rahmatilah orang-orang yang wafat dari mereka.
Ya Allah, gantilah ketakutan mereka dengan rasa aman, kesulitan mereka dengan kemanfaatan, dan keadaan mereka dengan keadaan yang lebih baik. Allahumma ja'al halda baladana aminan mutmainan wasairil biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, tentram. Demikian juga dengan seluruh negeri kaum muslimin dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu subhana rabbika bi izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nafasya wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'matikum wa la dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.